Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan berangkat umroh. Amin. Yang jawab salam saya tidak semangat, saya doakan nanti kalau sudah nikah suaminya kawin lagi. Yang bapak-bapaknya bilang amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Ghazali selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Sintang, mata Allah fituri hayati, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat. Yang mulia rekan kami Bapak Haji Ali Imron yang sejak kemarin dari Pontianak tiba di Sintang ini, alhamdulillah mengikuti rekreasi spiritual, rekreasi religi dalam rangka meningkatkan imunitas juga secara spiritual, karena memang di Pontianak juga masih sangat terasa adanya orang banyak pakai masker, orang banyak pada jaga jarak, orang banyak pada cuci tangan, orang banyak istirahat yang cukup, olahraga, berjemur, makan yang bervitamin, yang bergizi, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka meningkatkan imunitas materi. Nah, pada pagi hari ini kami bertiga ini termasuk Pak Kiai itu sedang melaksanakan peningkatan kualitas imunitas spiritual. Jadi melaksanakan rekreasi spiritual ini, keagamaan, religi, juga dalam rangka untuk meningkatkan imunitas supaya kita pada sehat. Amin ya robbal alamin.
juga para ustadz, ustazah, para guru, baik yang laki maupun yang perempuan, yang saya hormati. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu para guru, para ustadz yang membina, mendidik anak-anak kita yang ada di pesantren ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, para santri dan santriwati yang saya banggakan, saya duduk di sini teringat 30 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 85 sampai dengan tahun 93. Saya predikat saya sebagai seorang guru, bahkan kepala sekolah di madrasah Sanawiyah, Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Tangerang, dekat Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Saya asli kelahiran Tangerang dan pernah berpredikat sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah di madrasah. Jadi melihat anak-anak didik, anak-anak santri, santriwati, anak-anak pelajar seperti ini, bagi saya sudah sangat terasa dunia pendidikan untuk memberikan motivasi, memberikan pelajaran, dan alhamdulillah saya sangat rasakan ketika saya pidato perpisahan dengan murid-murid saya pada tahun 93 yang lalu. Itu kurang lebih sekitar ada 500-an juga laki dan perempuan, baik anak Ibtidaiyah maupun Sanawiyah. Waktu itu banjir air mata, kesedihan karena ditinggalkan oleh gurunya. Dan sedihnya itu lantaran memang adanya hubungan emosional yang sangat dekat, sangat akrab. Tapi karena demi karir saya juga, ya akhirnya mereka ikhlas. Bahkan sekarang kalau suka ketemu, kalau saya lagi pulang kampung, mereka semuanya sangat mengenali saya, menghormati, menghargai, dan selalu terkenal dengan apa fatwa nasihat yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Hal ini juga yang dialami oleh Pak Kiai kita, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Ghazali MH. Saya juga bangga dan kagum dengan sahabat saya yang satu itu. Beliau juga adalah rekan saya juga, kawan saya juga pada waktu kuliah S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi saya kenal dengan beliau sudah cukup lama. Pas begitu sahabat S1 Dr. Andes waktu itu masih dari UIN Jakarta, sama-sama lulus untuk menjadi calon hakim di tahun 92 itu. Jadilah kami satu kompleks, satu asrama untuk mengikuti pendidikan calon hakim selama 1 tahun di UIN Jakarta pada waktu itu tahun 92. Dan beliau ini termasuk salah satu calon hakim yang sangat serius, sangat ikhlas untuk mengikuti pendidikan itu, sampai akhirnya berhasil pendidikan lulus. Lalu saya ditempatkan di Sulawesi Selatan, kalau Pak Ghazali di Sintang ini di Kalimantan Barat gitu. Sejak tahun 93 beliau sudah masuk di sini.
Sejarah seperti ini ingin saya berbagi buat adik-adik, buat saudara-saudara sekalian, untuk memberikan motivasi bahwa belajar itu, menuntut ilmu itu perlu yang namanya kekuatan doa yang tidak pernah berhenti untuk dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau mengikuti nasihatnya Ali bin Abi Thalib, menuntut ilmu itu perlu waktu yang banyak, perlu yang sabar, perlu yang ikhlas, dan lain sebagainya. Kalau saya menambahkan yang paling inti untuk sukses kita berhasil mencapai cita-cita, sukses kita mengikuti pendidikan, jangan pernah dilupa untuk berdoa, berdoa, dan berdoa. Ada satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, la yanfa'u hijrah biqadari walakinna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Kata Rasulullah, tidaklah bermanfaat suatu kehati-hatian terhadap satu takdir. Akan tetapi kekuatan doa itulah yang dapat mengubah takdir, itulah yang dapat bermanfaat terhadap satu takdir, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Itu hebatnya kekuatan doa. Jadi kata Nabi, hati-hati terhadap satu takdir itu tidak bermanfaat. Tapi yang lebih manfaat adalah doa. Tadi dari awal saya sudah merintih dalam hati saya, Pak Kiai kita. Ayo kita doakan orang tua kita. Ayo kita doakan diri kita. Ayo kita doakan guru-guru kita. Apalagi diawali selalu dengan membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Itu adalah pengantar agar doa kita diijabah dengan Al-Fatihah. Apalagi kalau Al-Fatihah itu kita wiridkan, rajin kita baca setiap sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh, baca Al-Fatihah itu 21 kali dengan niat supaya Al-Fatihah yang kita baca itu bisa menjadi obat. Al-Fatihah yang kita baca itu bisa menjadi pengantar agar doa kita diijabah. Kapan waktu-waktu mepet kita berdoa kepada Allah, baca Al-Fatihah saja itu dikabulkan oleh Allah. Karena Al-Fatihah ini sudah kita wiridkan, kita dawamkan. Terus saya dapati keterangan itu dari kitab Fadilatul Fatihah. Salah satu Al-Fatihah itu kelebihannya adalah bisa menjadi obat, bisa menjadi pengantar agar doa kita dikabulkan. Asal Al-Fatihah itu kita dawamkan, kita wiridkan setiap malam itu sebelum subuh. Kalau nggak sempat sebelum subuh, sesudah subuh, baca Al-Fatihah itu 21 kali dengan niat dia menjadi ampuh, menjadi manjur. Jika nanti kalau orang tua kita sakit, adik kita sakit, atau nanti gak kawin punya anak sakit, cukup ambilkan air putih, bacain Fatihah. Kalau memang lebih yakin lagi syariatnya, dia sakit minumkan obat, air putih yang buat minum obat itu bacakan Fatihah. Insya Allah itu akan lebih manjur karena Al-Fatihahnya sudah kita wiridkan. Ini satu ijazah saya berikan buat para santri supaya nanti kalau udah terjun di masyarakat bisa bermanfaat untuk menolong orang. Apalagi kalau ada kesempatan, tadi saya bilang kan, yang jawab salam saya semangat, saya doakan nanti bisa pergi haji ataupun umroh. Dan nanti kalau saudara, adik-adik,
Bapak Ibu berangkat haji ataupun umroh, ketika ada di depan Ka'bah di Multajam, ketika ada di Raudhoh, ada di karpet hijau ini antara mimbar Masjid Nabawi dengan rumah Rasulullah, itu namanya Raudhoh. Pada saat di Raudhoh nanti ataupun pada saat kita di depan Multajam, walaupun tidak dekat arahnya arah Multajam ke depan Multajam, berdoa minta sama Allah, ya Allah jadikanlah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa menjadi obat dari setiap penyakit, bisa menjadi pengantar agar hajat kami, doa kami Engkau ijabah dengan kami membaca Al-Fatihah. Apalagi kalau sudah mintanya di Multajam, mintanya di Raudhoh, nanti luar biasa itu. Bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi juga jangan dijadikan profesi dukun. Jadi dukun nanti ngobatin orang mana-mana pada datang, lalu dimintain uang, hanya dikasih air putih pakai Al-Fatihah, itu namanya jadi bisnis. Tapi niatnya untuk menolong keluarga, diri kita dan orang lain yang memang membutuhkan. Kembali kekuatan doa sangat luar biasa. Kata Nabi, hati-hati terhadap takdir ataupun kodok, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hati-hati juga agak bermanfaat. Misalnya kita sedang jalan kaki di pinggir jalan raya ketika lagi pulang ke rumah dari pondok. Kita tuh jalan sudah hati-hati. Lewat sebelah kiri kita jalannya. Tidak bercanda, tidak ngelamun, tidak juga lagi main handphone. Kan ada orang di jalan itu lagi sambil jalan sambil main handphone. Tidak, hati-hati ya sudah. Atau naik sepeda, atau naik motor dari sebelah kiri, hati-hati. Tapi kalau memang takdirnya pada hari itu, jam itu, tanggal itu, dia akan mengalami kecelakaan, sudah ditetapkan oleh Allah, itu walaupun dia hati-hati, tetap tidak bermanfaat hati-hati itu, kalau memang takdirnya dia akan mengalami kecelakaan. Tetapi kalau dia berdoa, inilah maksud hadis ini. Kalau dia berdoa, itu yang dapat merubah takdir. Aturannya hari itu dia kecelakaan, gara-gara dia berdoa, dia terhindar dari kecelakaan itu. Ada motor misalnya lagi lewat di belakang kita lagi jalan kaki, tiba-tiba motor itu oleng, apakah pengendara motor itu ngantuk ataukah memang remnya lagi blong, begitu cepat dia naik, kita yang di pinggir jalan sebelah kiri mesti juga dirajam, ditabrak. Tapi kalau kita sudah berdoa, sudah ditakdirkan hari itu akan kecelakaan, kita dapat menengok, melihat, akhirnya bisa duduk, bisa terhindar dari kecelakaan itu. Walaupun terjadi ya paling hanya sekedar lecet, luka, tapi orang yang nabrak itu yang jatuh malah yang parah. Itu memang kalau sudah takdir, hati-hati tidak bisa terhindar. Tapi kekuatan doa itu yang dapat mengubah takdir luar biasa. Orang kalau memang takdirnya dia akan meninggal dunia pada umur sekian, meninggalnya itu di mana, jam berapa, takdirnya dia sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Pada saat datang hari itu, tanggal itu, jam itu, ya mati lah dia. Memang sudah takdirnya. Tapi kalau dia selalu berdoa, Allah kabulkan doanya sehingga takdirnya bisa berubah. Aturannya dia meninggal dunia dalam usia 25 tahun misalnya, hari Senin jam 8.30
dia takdirnya meninggal pada saat itu. Ternyata rajin berdoa, Allahumma tawil umuruna ya Allah fi kulli ibadatillah wa fi kulli ta'atillah, ya Allah panjangkan umur saya dalam keadaan sehat dan taat ibadah kepadamu. Akhirnya berubah, dikabulkan oleh Allah doanya itu. Yang tadinya pada saat dia ada di dalam kandungan ibunya umur 4 bulan itu sudah ditentukan berapa umurnya. Karena dia rajin berdoa meminta kepada Allah, akhirnya umurnya panjang, bisa sampai 80 tahun, 90 tahun dia baru meninggal dunia. Karena sudah siap. Dikabulkan doanya lewat kekuatan doa. Begitu juga pada waktu adik-adik nih, yang laki yang perempuan, umur 4 bulan di dalam perut ibu kita sudah ditakdirkan oleh Allah siapa jodohnya, bahagianya, susahnya, sudah ditakdirkan sama Allah. Berapa tahun juga dia hidupnya, nanti meninggal dalam usia berapa tahun, sudah ditakdirkan oleh Allah pada saat berada di dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan itu sudah ditentukan. Rajin berdoa, rajin meminta, dipanjangkan umur. Ditakdirkan juga ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi tukang ngambil barang-barang bekas, ya, pemulung misalnya, itu kan ada profesi. Ada yang takdirnya oleh Allah jadi tukang parkir misalnya, dan ditakdirkan oleh Allah menjadi petani, ada yang menjadi nelayan dan sebagainya. Tapi lantaran dia berdoa dan berdoa, meminta agar dia ditetapkan oleh Allah menjadi seorang hakim, menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur di bidang komputer misalnya. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi anggota DPR. Dia berdoa dan berdoa selalu dengan kekuatan doa. Takdirnya tadinya dia ditetapkan menjadi petani, menjadi tukang ojek, menjadi tukang pulung, menjadi pengemis, menjadi tukang parkir. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah berubah dengan kekuatan doa. Banyaklah santriwan-santriwati dari pondok pesantren Darul Ma'arif ini yang jadi anggota DPR, yang jadi hakim, yang jadi ulama, yang jadi polisi, yang jadi jaksa, yang jadi pengacara, dengan kekuatan doa. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaidi, ini yang sering saya jadikan pegangan untuk mengajar di beberapa majelis taklim di Tangerang tempat saya tinggal. Ada di situ dalam satu bab tentang al-azkar ba'da sholatil mafrudati wa du'a. Ada juga satu bab membicarakan tentang zikir sesudah sholat 5 waktu. Ada juga bab tentang doa yang kita munajatkan setiap selesai sholat 5 waktu. Apa dikatakan di situ? Ad-du'a'u tolabus syai' minal adna ilal a'la. Permohonan sesuatu dari yang lebih rendah kepada yang maha tinggi, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Pak Ustaz agar doa itu bisa dikabulkan oleh Allah? Iya kok, saya tiap hari juga, tiap saat juga selalu berdoa. Betul. Dan berdoa itu harus ada keyakinan bahwa apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah. Dan tidak ada doa itu yang tertolak, tidak ada doa itu yang sia-sia. Kalaupun belum dikabulkan pada saat kita meminta, nanti Allah akan kabulkan pada waktunya yang tepat. Kalaupun belum dikabulkan oleh Allah di dunia, nanti Allah akan kabulkan di akhirat. Karena doa itu berpahala.
Doa itu juga bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi tidak ada doa yang selalu kita munajatkan setiap saat itu yang sia-sia. Allah pasti kabulkan. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan mengabulkan setiap doa yang dimintakan oleh hamba-Nya. Dan di dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya sudah bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku wahai Muhammad, kata Allah, bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku ini dekat, lebih dekat daripada urat nadi Allah itu. Dan aku akan mengabulkan setiap doa yang dimintakan kepadaku. Itu janji Allah. Maka kalau kita berdoa, kudu yakin bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sakit, berdoa, yakin Allah akan berikan kesembuhan. Lagi nggak punya uang, minta sama Allah, nanti dikabulkan, datang kiriman dari orang tua. Jadi hari-hari selalu kita liputi dengan doa. Bahkan saya diajarkan sama guru saya, guru tasawuf saya, ketika bangun tidur, tadi subuh nih kita, jam 4 misalnya kita baru bangun atau setengah 4 karena kita mau sholat sunnah dulu. Begitu bangun, jangan langsung berdiri, jalan ke tempat air wudhu ataupun ke kamar kecil. Tapi duduk dulu di atas tempat tidur. Kalau memang tidurnya di kasur, ya duduk dulu di kasur. Kalau memang di ranjang, duduk dulu di ranjang. Lalu bacalah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Lalu dalam mata yang kita pejamkan, kita baca lagi zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam hati kita minta, ya Allah, jadikanlah hari ini saya tambah sehat. Ya Allah, jadikanlah saya hari ini tambah sukses. Ya Allah, jadikanlah hari ini aktivitas saya Engkau beri kemudahan. Engkau selalu melindungi hamba-Mu. Orang yang bangun tidur, dia baca doa, dia ingat Allah, dia berzikir, lalu dia berdoa kepada Allah, itu siang harinya akan diberikan kemudahan segala urusannya, akan diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Baru dah kita ambil air wudhu. Terus saya berikan tips juga, terutama para ustadz ini yang sudah lebih dewasa. Ambil air putih 1 gelas, kalau bisa yang gelas besar, yang hangat, jangan yang panas banget kan nggak bisa diminum. Jangan yang dingin, tapi yang hangat. Bacakan Al-Fatihah, lalu minum pagi-pagi sebelum makan apa-apa. Minum air putih dulu yang hangat, bacakan Fatihah 3 kali. Sambil zikir Allah Allah, sehingga nanti ayat itu akan menguras lambung kita yang ada racun, yang ada penyakit. Dia keluar nanti pada waktu kita buang air kecil. Dibiasakan kebiasaan seperti minum air hangat pagi-pagi, bacakan Fatihah 3 kali. Yakin, bayangkan air itu mengalir ke seluruh pembuluh darah kita, dia akan menghilangkan racun-racun penyakit yang ada di tubuh kita. Apalagi kalau memang punya stok madu, bacakan Fatihah, lalu minum madu, biar 3 sendok sebagai terapi. Apalagi kalau memang lagi punya penyakit, karena kata Nabi, alaikum bidawa aini, biasakan olehmu menggunakan 2 macam obat. Apa itu? Al-Quran wal asal, Quran dan madu. Jadi nanti kasih tahu juga sama orang tua kita, bapak ibu adik-adik yang memang sudah sakit-sakitan, sudah rentan kena penyakit, pelihara kesehatan itu dengan
meminum madu dan Al-Fatihah. Jadi madunya diminum pakai sendok, air putihnya yang hangat dibacakan Fatihah 3 kali, minum, insya Allah. Termasuk ini upaya juga berdoa. Jadi kekuatan doa itu dapat mengubah takdir. Aturannya ditakdirkan kita sejak dalam kandungan perut ibu kita itu hanya jadi ibu rumah tangga biasa, keluar dari aliyah, keluar sanawiyah, keluar aliyah, udah nikah. Tapi karena rajin berdoa dan meminta, Anda bisa sampai kuliah, S1 selesai, kuliah lagi di S2. Ustaz, biayanya bagaimana kalau kuliah sampai S1, S2, S3? Saya yang udah ngalamin, kagak perlu ada biaya gede-gede, yang penting kemauan dan doa. Allah kasih jalan. Saya pada waktu aliyah kelas 3 itu di Ciputat, Jakarta Selatan, itu dapat beasiswa. Dan hari-hari ketika saya mau berangkat sekolah ataupun kuliah pada waktu itu, kerjaan saya jadi tukang ojek. Ada motor Suzuki A100 pada waktu itu punya kakak saya. Kalau hari Ahad atau hari Minggu itu libur, saya gunakan untuk jadi tukang ojek. Udah dapat kira-kira cukup untuk ongkos selama 1 minggu, udah berarti ojek. Punya uang itu selalu pas-pasan. Tapi karena belajar sungguh-sungguh dan berdoa, padahal waktu itu saya berpikir jangankan sampai S2, S3, barangkali kuliah sampai S1 aja belum tentu. Tapi rupanya dengan kekuatan doa, walaupun tidak punya biaya, Allah kasih jalan. Bisa menamatkan aliyah, dapat beasiswa, langsung masuk ke UI Jakarta. Saya pada waktu itu tahun 85 tidak pakai dites, langsung masuk, tinggal milih jurusannya apa, fakultas apa, juga dapat beasiswa. Dengan kekuatan doa. Terus kalau malam Jumat, ibu saya kan rajin banget ngaji, baca surat Yasin. Saya tidur di pelukan ibu saya almarhumah, alhamdulillah. Pelukannya, Mak, lagi baca Yasin, udah doain ya Mak, saya mau ikut calon hakim supaya diluluskan. Ya, jadi setiap kali malam Jumat dia baca Yasin, dia angkat tangan, dia berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya dari FSI supaya lulus, dia pengen jadi calon hakim. Uang itu saya nggak punya, pintar banget juga enggak. Bahkan pada waktu mengikuti tes itu untuk calon hakim bersama Pak Gozali juga sama dengan saya ikut tes juga. Buat saya itu pada waktu itu pintar juga enggak saya, punya duit juga enggak. Bahkan yang ikut tes calon hakim tahun 91 Pak ya, tahun 91 tesnya itu, 92 pendidikan, 93 saya ke Sulawesi, Pak Gozali ke Kalimantan Barat, kasih utang. Itu beberapa teman saya ada yang alumni Gontor Ponorogo, ada alumni Darul Rahman, ada alumni Darul Molam, pesantren-pesantren modern yang ada di Jawa, ada dari Darul Najah. Saya berharap minta dibimbing sama mereka, teman-teman saya dari pesantren yang ngetop yang terkenal itu, terutama ujian bahas kitabnya. Tapi mereka semua nggak lulus. Sekarang ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi anggota DPR. Teman-teman saya yang ikut calon hakim itu, cuma saya sendiri yang lulus.
Padahal mereka lebih pintar sebenarnya. Mereka juga lebih kaya untuk kesiapan uang dan sebagainya. Tapi karena kekuatan doa tadi dari ibu saya, almarhumah, alhamdulillah, termasuk saya berhasil, Pak Gojak juga berhasil ikuti pendidikan selama 1 tahun di UIN Jakarta tahun 93 kami berangkat bertugas. Saya nggak tahu takdirnya Allah pada waktu itu apa saya menjadi guru, karena saya sejak aliyah itu sudah ngajar di Ibtidaiyah. Pada waktu kuliah saya ngajar di Sanawiyah, ngajar juga di aliyah. Barangkali saya buat jadi guru, ketetapan Allah. Atau saya hanya menjadi seorang pedagang, karena orang tua saya hanya pedagang kecil, belanja ikan laut itu di Tanjung Priok, lalu dijual di pasar di Tangerang. Saya suka bantu juga, ikut belanja, ikut jualan. Barangkali saya takdirnya pada waktu itu oleh Allah pada saat saya di dalam kandungan ibu saya itu menjadi seorang pedagang atau menjadi guru. Tapi lantaran kekuatan doa, saya cita-cita pengen seorang menjadi qadhi, menjadi hakim. Allah kabulkan, Allah berikan jalan yang mudah. Gitu juga nih adik-adik sekalian, kalau memang rajin berdoa, minta buat jadi dokter misalnya, keluar dari aliyah nanti, kalau memang rajin belajarnya lagi untuk menguasai materi-materi apa yang dimungkinkan untuk menjadi calon dokter, calon mahasiswa di kedokteran, atau di komputer misalnya. Sekarang kan lagi ngetren juga dunia mahasiswa yang menggeluti informatika di bidang komputer. Silakan. Di tamat aliyah nanti mau kuliah di hukum atau di syariah, kalau di YIN atau di UIN misalnya, supaya jadi hakim nantinya, atau mau jadi jaksa, atau mau jadi polisi, jadi tentara, orang sarjana hakim, sarjana hukum itu kemana-mana juga banyak peluang. Ikuti seperti itu, niatkan seperti itu, belajar sungguh-sungguh, doa, jangan salah berhenti. Nah, di dalam kitab tadi dibimbing kita kalau berdoa itu khusyuk, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tadarruan wa khufyatan. Lalu orang yang doanya dikabulkan itu fastajibu li wa yu'minu bi, kata Allah, kalau doa kamu ingin aku kabulkan, maka amalkanlah, lakukanlah kewajiban-kewajiban yang aku bebankan kepadamu. Suruh sholat, suruh puasa, suruh baca Quran, suruh zikir, suruh sedekah, suruh amar ma'ruf nahi munkar. Kerjakan itu kalau pengen doa dikabulkan. Jauhkan maksiat dan dosa. Di zaman Nabi ada orang berdoa keras, ya Allah beri saya ini, ya Allah saya minta ini. Kata Nabi, bagaimana mau dikabulkan doa orang itu? Sementara makanan yang dia makan itu haram, pakaian yang dia pakai dia beli dari uang yang haram. Nggak akan dikabulkan kalau orang banyak maksiat dan banyak dosanya. Hindari perbuatan maksiat dan dosa kalau ingin doa kita dikabulkan. Amalkan tuh kewajiban sholat 5 waktu. Pelihara. Nih saya kasih resepnya agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Mau? Supaya diberikan nanti kalau udah waktunya pengen kawin, dapat jodoh suami yang ganteng, suami yang kaya, suami yang soleh, suami yang setia, suami yang pinter dalam macam. Yang paling penting kan dia setia, udah ganteng, setia, soleh, sayang ya.
Pengen seperti itu? Mau? Berdoa minta sama Allah. Saya kasih bimbingan resepnya agar doa kita dikabulkan. Apa? Pertama, biasakan sholat dirikan dengan khusyuk. Jadi kalau sholat itu jangan menghayal kemana-mana. Lagi sholat ingat pacar. Lagi sholat kebayang aja tuh cowok yang lagi mendekati. Itu namanya kagak khusyuk. Jadi khusyuk itu ingat sama Allah. Bacaan-bacaan yang kita baca pada waktu sholat kita hayati, kita pahami. Gerakan-gerakan sholat ada tumaninanya, jangan lupa. Ya. Gerakan maupun ucapan yang kita lakukan dalam sholat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lalu tunduk, jangan pikiran mata pandang kemana-mana, tapi yang kita cium pada waktu sujud itu yang kita lihat. Lalu gunakanlah pakaian yang bersih, jangan pakaian kalau keringat dipakai buat sholat dalam khusyuk. Lalu yang keduanya apa? STW, sholat tepat waktu. Kalau sudah ada panggilan azan, di sini misalnya azan zuhurnya udah jam 1, ya udah ada panggilan azan itu, segera ambil air wudhu, tunaikan sholat tepat di awal waktu. STW, sholat tepat waktu. Jangan nanti udah jadi emak-emak jam 8 malam itu, padahal sudah dipanggil untuk azan, untuk sholat isya, masih asik aja nonton sinetron. Apa sekarang mak lagi duduk? Andin, iya. Andin ini. Akhirnya disuruh sholat, udah ada panggilan azan, antar aja nanti kalian mau tidur baru sholat. Tanggung lagi ngeliat si Elsa lagi kejar-kejar sama polisi. Saya juga jadi suka ngeliat juga gara-gara istri saya. Nggak pernah kelewatan. Tapi saya ingetin, sholat isya dulu, kalau sudah ada panggilan azan isya, ntar baru lanjutkan nonton sinetronnya. Jadi STW, sholat tepat waktu kalau pengen doa kita dikabulkan. Terus selain itu, sholat khusyuk, sholat tepat waktu. Kemudian juga biasakan rajin sedekah. Gak perlu banyak-banyak. Sedekah itu kalau kita mampunya ngasih 2.000, 5.000, asal rajin. Ketika sedekah yang masukin di kotak amal, atau ngasih pengemis, atau ngasih orang yang memang tidak mampu, kita sedekah itu niatin ilahi anta maksudi wa itu maksudi, ya Allah saya sedekah ini agar doa saya dikabulkan. Begitu. Di samping memang hindari maksiat, hindari dosa, hindari yang haram-haram, pasti doa kita akan dikabulkan. Apa yang kita cita-citakan? Mendapat suami yang kaya, yang tajir, yang keren, yang sayang, yang setia, yang ganteng, dapat. Asal rajin memintanya seperti itu. Karena kan tadi di awal sudah saya katakan, hati-hati terhadap takdir tidak bermanfaat, tapi dengan doa itu yang manfaat. Ini udah jam 6 ya. Jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena kita masih belum khusus sholatnya. Kita belum STW, sholat tepat waktu. Kita masih pelit, belum mau bersedekah. Kita masih suka berbuat maksiat dan dosa. Jadi kalau memang masih itu yang kita lakukan, berarti doa kita masih tidak langsung kita dapat. Tapi intinya dari awal saya katakan, asal rajin berdoa, nggak pernah berhenti, setiap sholat 5 waktu selalu berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Kalaupun tidak sekarang, pada waktunya Allah juga akan kabulkan. Nah intinya, Bapak Ibu, para ustaz dan adik-adik sekalian, para santriwan santriwati, intinya saya berharap bahwa menjadi
pelajar, menjadi santri pada masa sekarang ini, di masa-masa adik-adik sedang menggeluti dunia pendidikan ini, harus terus ditempa kesungguhan berjihad di jalan Allah dengan meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Pelajari dengan penuh kesungguhan, perjuangan untuk mendapatkan ilmu dengan penuh kesungguhan. Serius belajarnya, serius ibadahnya, juga serius dengan keikhlasannya. Jadi jangan pengen buru-buru tamat, jangan pengen buru-buru keluar. Ikuti aja. Kalau kita mengikuti pendidikan ini dengan sabar, dengan ikhlas, tidak terasa nanti, oh udah 3 tahun keluar sanawiyah, oh udah 6 tahun keluar aliyah, sehingga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga berkorban harus didasari kepada keikhlasan. Insya Allah tadi sudah didoakan juga agar orang tua kita yang membiayai kita itu akan sehat, akan berkah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, yang memberikan biaya untuk pendidikan kita itu tidak ada hambatan. Itu yang kita harapkan. Dengan kekuatan doa juga itu akan bisa kita raih. Kemudian jangan lupa juga berdoa. Angkat 2 belah tangan kita, satukan tangan kita itu terbuka ke arah langit. Ya. Lalu kita istighfar, kita mohon ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Lalu kita memuji Allah, Allahumma shalli alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah dan seterusnya. Lalu baca salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sumasal hajat kakak. Kemudian minta apa saja hajat yang kau inginkan, minta sama Allah. Sudah selesai, tutup juga dengan puji-pujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, memuji Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Itulah adabnya doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, sehingga oleh-oleh yang saya sampaikan pada pagi hari ini terutama buat para santriwan semua, saya berharap ini ada membawa manfaat untuk menggapai cita-cita nanti semua. Tadi yang sudah diabsen sama Pak Kiai, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi kiai, ada yang mau jadi anggota dewan, ada yang mau jadi hakim, mau jadi polisi, ada juga yang mau jadi ibu rumah tangga aja lah saya mah. Asal suami saya jadi pejabat, gak apa-apa, saya jadi ibu rumah tangga aja, silakan. Yang penting hidup berkah. Dan keberkahan inilah yang memang kita ingin harapkan. Rumah tangga nanti kita berkah, kita punya anak-anak juga berkah, kita punya pekerjaan juga membawa berkah, kita punya uang gaji juga membawa berkah, sehingga semuanya membawa kita hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada membawa manfaat, dan saya akan sangat senang sekali bertemu seperti ini. Mudah-mudahan ada kesempatan saya masih bisa berkunjung ke sini lagi. Masih mau dengar nasihat saya lagi? Allah, kalau kesempatan saya bisa berkunjung ke tempat ini lagi. Mudah-mudahan kita semuanya saling mendoakan agar kita semua pada sehat. Kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dan diberkahi hidup kita untuk bisa bahagia, selamat dunia dan akhirat. Hadallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.